Jadi di depan saya ini ada daun ketapang. Buat teman-teman yang belum mengetahui bentuk dari daun ketapang, ini adalah bentuk dari daun ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Dan tentunya terus dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi seputar budidaya ikan. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan teman-teman semua akan saya jawab. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang air kolam, dimana saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah bisa air PDAM atau air PAM bisa digunakan untuk budidaya ikan? Memang pada dasarnya salah satu faktor keberhasilan dalam budidaya ikan yaitu air kolam. Dimana di channel ini juga saya sudah banyak sekali membahas tentang kualitas dari air kolam, karena kualitas dari air kolam ini sangat berperan penting terhadap perkembangan ikan itu sendiri. Jika ada yang bertanya apakah bisa air PDAM atau air PAM ini digunakan untuk budidaya ikan, dan jawaban saya tentu saja bisa. Akan tetapi air PDAM ini tentunya mengandung klorin atau yang biasa disebut dengan kaporit. Biasanya air PDAM ini digunakan di tempat ataupun di kota-kota besar ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang ingin membudidayakan ikan dengan menggunakan air PDAM ini tentunya sangat bisa, akan tetapi kita tidak boleh langsung serta-merta memberikan ataupun menebarkan benih ikan tersebut. Ada langkah-langkahnya, dan berikut ini adalah langkah dan cara menghilangkan kaporit yang terdapat pada air PDAM. Berikut ini adalah videonya dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini adalah di depan saya ada sebuah kolam, dimana di sini saya sedang menyalakan air kolamnya. Dan di sini air kolamnya ini kebetulan adalah air PDAM yang tentunya mengandung klorin ataupun kaporit. Dan di sini di keran ini saya menggunakan penyaring, karena pada dasarnya PDAM itu tentunya kadang airnya sangat jernih dan kadang juga airnya keruh ataupun berpasir ya teman-teman. Sehingga di sini saya menggunakan penyaring agar pasir-pasir ini tidak masuk ke dalam kolam ini teman-teman. Kemudian terkadang air PDAM ini kadang bau kaporitnya itu ataupun bau klorinnya itu sangat menyengat sekali, dan ada juga kadang juga air PDAM ini tidak tercium bau kaporitnya. Akan tetapi itu tetap saja ya, walaupun tidak tercium bau kaporit ataupun klorin, tetap kita harus menetralkan air kolam ini agar bebas klorin ataupun kaporit. Untuk cara yang pertama, untuk menetralkan klorin ini teman-teman bisa membeli cairan anti klorin. Biasanya di toko-toko akuarium itu banyak yang menjual cairan anti klorin. Untuk cara yang pertama seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa membeli cairan anti klorin. Akan tetapi di sini saya tidak pernah menggunakan cairan anti klorin untuk menetralkan ataupun menghilangkan klorin yang terdapat pada air kolam. Oke, kita lanjut dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua ini tentunya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara diendapkan saja teman-teman. Ini air kolamnya sudah saya stop kerannya ya. Di sini akan saya mulai endapkan, dimana di sini terlihat air kolamnya ini, air PDAM-nya ini terlihat sedang keruh ya teman-teman. Jadi di sini akan saya endapkan paling sebentar itu 1 kali 24 jam, dan yang lebih amannya lagi menurut saya 3 hari diendapkan sebelum tebar benih ikan teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, zat klorin ini adalah zat kimia, dimana jika kita endapkan si klorin ini
akan mudah menguap teman-teman. Jika kolamnya tertutup seperti ini adalah kolam yang di ruangan tertutup. Saran saya teman-teman bisa mengendapkan air kolam ini selama 3 hari ataupun yang paling lama adalah 1 minggu. Sedangkan untuk air kolam ataupun kolam yang terbuka atau kolam yang sering terkena sinar matahari tentunya akan mempercepat proses menetralkan kandungan klorin yang terdapat pada air kolam. Karena jika di kolam yang terbuka, si air ini ataupun klorin ini cepat sekali menguap dan kemudian menghilang, dan akhirnya air kolam tersebut bebas dari klorin. Oke teman-teman, kemudian untuk cara yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan daun ketapang yang sudah dikeringkan. Oke teman-teman, jadi di depan saya ini ada daun ketapang. Buat teman-teman yang belum mengetahui bentuk dari daun ketapang, ini adalah bentuk dari daun ketapang, dimana di sini ada 2 daun ketapang ya teman-teman. Dimana ini adalah daun ketapang yang sudah kering dan ini daun ketapang yang masih agak basah dan ia berwarna kuning teman-teman. Jadi teman-teman jika menemukan daun ketapang ini, teman-teman bisa mengambil 2 jenis daun ketapang ini teman-teman. Jadi untuk menghilangkan klorin ataupun kaporit pada air kolam, teman-teman bisa menggunakan daun ketapang yang kering seperti ini teman-teman. Teman-teman jangan menggunakan daun ketapang yang muda seperti ini ataupun yang masih basah seperti ini ya, yang kuning seperti ini jangan digunakan. Teman-teman bisa menggunakan daun ketapang yang sudah kering, yang biasanya yang sudah kering ini banyak ditemukan di bawah pohon ketapang teman-teman. Jadi langkah selanjutnya tadi, setelah teman-teman merendamkan air kolam selama 1 kali 24 jam atau yang lebih bagus lagi 3 hari direndamkan air kolam tersebut, dan teman-teman jika ada daun ketapang, teman-teman bisa menggunakan daun ketapang ini. Teman-teman bisa menggunakan daun ketapang ini sebanyak 3-4 lembar daun ketapang, yang mana teman-teman bisa meremas-remas daun ketapang ini di air kolam. Kemudian teman-teman diamkan selama 1 kali 24 jam teman-teman. Jadi ini untuk daun ketapang yang kering ini berfungsi untuk menetralkan klorin yang ada di air kolam. Karena kenapa? Daun ketapang ini memiliki kandungan asam, sedangkan klorin itu memiliki kandungan basa, sehingga kandungan kering ataupun kandungan asam yang terdapat pada daun ketapang ini bisa menghilangkan klorin yang terdapat pada air kolam. Sedangkan untuk daun ketapang yang basah ataupun daun ketapang yang kuning seperti ini biasanya digunakan untuk ikan cupang ya teman-teman, ikan cupang yang ataupun ikan yang sedang luka. Teman-teman juga bisa menggunakan 2 jenis daun ketapang ini, daun ketapang yang sudah kering ataupun daun ketapang yang kuning seperti ini ataupun daun ketapang yang masih basah seperti ini. Jadi manfaat dari daun ketapang ini selain untuk menetralkan klorin ataupun kaporit yang ada di air kolam, teman-teman juga bisa menggunakan daun ketapang ini sebagai obat alami ikan. Jika ikan teman-teman di rumah sakit ataupun badannya luka-luka, teman-teman bisa merendamkan daun ketapang ini ke kolam teman-teman ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah cara ketiga untuk menetralkan klorin ataupun kaporit yang terdapat pada air kolam. Oke, kita mulai lanjut lagi ke cara yang keempat, yaitu teman-teman bisa menggunakan aerator sebagai penetral dari klorin ataupun kaporit yang terdapat pada air kolam. Cara menggunakan aerator ini sangat efektif sekali agar tujuannya membantu untuk proses penguapan klorin tersebut teman-teman. Selain membantu proses penguapan dari klorin tersebut, aerator ini juga berfungsi untuk mengikat oksigen yang terdapat pada air kolam teman-teman, sehingga jika menggunakan aerator seperti ini, kandungan oksigen yang terdapat di dalam air kolam sangat banyak sekali dan membantu untuk
proses menetralkan klorin ataupun kaporit yang terdapat pada air kolam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya mengenai 4 cara menghilangkan klorin ataupun kaporit yang terdapat pada air PDAM. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.